Pernahkah saudara mengeluarkan uang di satu waktu? Saudara keluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Pernahkah saudara merelakan sesuatu yang sangat berharga dari saudara? Saudara relakan kepada orang lain. Pernahkah saudara membuang sesuatu yang mahal harganya? Pernah? Coba ingat-ingat dulu. Saya yakin saudara pasti ingat. Kalau tambah mahal, pasti tambah ingat itu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu biarlah kami dimampukan untuk mengerti kehendak firman-Mu. Dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dengan tema mengikut Yesus rela berkorban. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bawa minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya tiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, saya mau ajak saudara untuk ingat-ingat dulu ke belakang. Ingat-ingatlah. Pernahkah saudara mengeluarkan uang di satu waktu? Saudara keluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Pernahkah? Pernahkah saudara merelakan sesuatu yang sangat berharga dari saudara? Saudara relakan kepada orang lain. Pernahkah saudara membuang sesuatu yang mahal harganya? Pernah? Coba ingat-ingat dulu. Saya yakin saudara pasti ingat. Kalau tambah mahal, pasti tambah ingat itu. Lebih dalam lagi, coba ingat, kapan itu terjadi? Di peristiwa seperti apa? Atau untuk apa saudara melakukan itu? Mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak, merelakan barang yang mahal, atau membuang sesuatu yang sangat berharga? Untuk apa saudara, kalau saudara pernah lakukan itu? Kadang-kadang kalau memang itu kita lakukan saudara,
Saya ingin mengatakan bahwa kemungkinan besar ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin karena suka kepepet itu. So tidak tahu mau bikin apa, ini sudah sangat terdesak dengan banyak hal, ya sudah kita relakan. Woi, itu ingat sepanjang masa itu, susah lupa itu. Terdesak entah oleh apa begitu, terus kita harus merelakan sesuatu yang mahal yang kita jaga, yang kita simpan, dan aduh itu buat hati tidak enak. Atau mungkin kita berani mengeluarkan uang dalam jumlah yang mahal di satu waktu karena dia akan menjadi modal untuk usaha kita, untuk pengembangan, dan untuk lain-lain. Atau saudara, coba saudara ingat, dalam jemaat mungkin kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang sangat suka untuk memberi. Banyak orang yang suka sekali untuk menjadi berkat. Bahkan kalau dia memberi dengan tidak tanggung-tanggung. Dia berikan sampai kita juga heran-heran ini. Kok ini orang bisa berikan sampai sebegininya ini. Saudara, kita semua mengaku sebagai kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Saya mau tanya kita dulu. Kita ini sebenarnya ikut Yesus untuk senang atau untuk susah ini? Untuk dapat atau untuk kasih keluar? Saya ulangi. Kita ini ikut Yesus untuk senang atau mau susah? Untuk mendapatkan banyak atau justru untuk kasih keluar banyak? Saya kira masih ada banyak orang yang mau ikut Yesus untuk senang. Siapa mau susah? Tidak ada yang mau susah. Mau ikut itu untuk senang. Saya kira masih ada banyak orang yang mengikuti Yesus untuk mendapatkan, bukan untuk kasih keluar. Untuk menerima dan bukan untuk memberi. Itu dia pun masalah. Lalu kenapa kita sering berjumpa dengan orang-orang yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, tapi dia memberi, dia berkorban dan seterusnya? Itu hanya bisa terjadi kalau itu dipahami sebagai sebuah ungkapan syukur. Kenapa bersyukur? Karena dia sudah mendapatkannya. Atau kalau dia pikirkan bahwa apa yang dia berikan itu tidak mungkin berbanding sama dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi dia. Apalagi kalau kita mau hitung Tuhan Yesus yang berkorban bagi saudara dan saya. Itu kalau kita pahami dengan baik, saudara, memang kita kasih keluar. Kan kita tahu apa yang ada pada kita tidak bisa dibandingkan dengan yang kita dapat dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, dalam semangat tema mengikuti Yesus rela berkorban, pembacaan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini menolong kita untuk memahami hal-hal yang luar biasa. Yesus datang ke Betania 6 hari sebelum Paskah. Di tempat di mana ada Maria, ada Lazarus, ada juga murid-muridnya. Maria melakukan sesuatu yang luar biasa. Pembacaan tadi menyatakan dengan baik. Maria mengangkat minyak yang mahal sekali harganya. Minyak narwastu, harum, mahal. Yang oleh Yudas kalau dia taksasi itu minyak yang mahal itu kira-kira 300 dinar. Dulu itu orang bekerja, satu hari dibayar 1 dinar. Jadi kalau minyak ini dijual seharga 300 dinar, itu berarti upah kerja selama 1 tahun dia ambil untuk buang.
ditaruh di kaki Yesus. Padahal mungkin minyak ini dicari oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang, dipakai untuk sesuatu yang baik. Tetapi justru itu yang dia pakai untuk basuh kaki Yesus. Saudara bayangkan, pakai minyak mahal. 300 dinar. Berarti kira-kira upah kerja 1 tahun. Saya mau tanya, saudara bisa? Gaji 1 tahun itu yang saudara tidak usah bikin apa-apa, beli minyak saja kau buang. Bisa. Atau supaya jangan dilihat ini buang, ini sesuatu yang lain yang tidak sama dengan teks ini, saya ingin mengatakan, coba ambil itu minyak terus saudara anggaplah ini sebuah persembahan bagi Tuhan. Gaji 1 tahun, berani? Pendapatan kios saudara 1 tahun, pendapatan usaha saudara, toko saudara dapat 1 tahun, semuanya untuk pengorbanan. Kasih Yesus mau. Wih, itu kita pikir berat itu. Tidak gampang. Ada hal yang lebih lagi saudara-saudara, bukan saja minyak yang mahal ini, tetapi dia menyeka kaki Yesus yang telah ditaruh minyak narwastu itu, dia seka pakai rambutnya. Mahkota di kepala itu, rambut itu yang dia pakai untuk menyekanya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Di hadapan banyak orang, dan dia melakukan itu dengan sangat tulus. Saudara coba bayangkan kalau kita merenungkan hal-hal yang luar biasa di masa minggu-minggu sengsara ini. Tariklah sesuatu makna dari hal yang dilakukan oleh Maria dan bertanyalah, mungkinkah ada sesuatu yang berharga seperti ini yang bisa saya buat kepada Yesus sebagai seorang pengikut Yesus yang juga rela untuk berkorban. Kenapa hal ini terjadi, saudara? Kenapa hal ini kemudian bisa berlaku dan menjadi sebuah kisah sepanjang masa? Karena ada pengalaman dengan Tuhan Yesus. Pengalaman di mana saudaranya Lazarus itu dibangkitkan. Ada sebuah pengalaman bersama Yesus di mana kehidupan yang sangat mahal diberikan kepada saudaranya. Lazarus sudah mati, tetapi dibangkitkan kembali. Betapa berharganya hidup itu. Sehingga minyak yang narwastu yang mahal itu tidak mungkin menggantikannya. Pengalaman dengan Yesus ini, saudara, yang membuat dia lihat minyak narwastu yang mahal ini tidak bisa dibandingkan. Siapakah yang bisa menjamin kehidupannya aman-aman saja tanpa Tuhan? Tidak ada, saudara. Tidak mungkin kita akan hidup selama-lamanya dan memperjuangkan hidup ini sendiri. Itu sebuah kesia-siaan, dan perjumpaan pengalaman Maria dengan Yesus ini yang membuat dia melakukan hal yang luar biasa ini. Saudara tahu bahwa dalam bahasa lain saya ingin mengatakan bahwa Maria berhasil menemukan keutamaan di dalam Yesus Kristus. Keutamaan di dalam Yesus Kristus inilah yang membuat Maria mengorbankan apa yang ada padanya. Sesuatu yang kita tahu itu diutamakan sekali, itu yang betul-betul menjadi sesuatu yang penting dalam hidup. Itu kita mau kasih keluar berapa saja, tidak ragu-ragu itu. Tapi keutamaan ini bukan seperti sebuah hobi biasa. Ada orang yang terlalu suka sepatu itu, biar makan kosong yang penting dia beli sepatu. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan itu. Karena ini kelasnya beda ini.
Ada orang itu yang kalau dia suka ame baju satu, dia punya omong semua itu kapan dia beli itu baju dulu. Mau berkorban apapun dulu. Harus berkorban dulu, baru dia dapat itu. Dia senang itu. Makan kosong juga tidak. Don biasa bilang begini, Pak Pendeta, hidup ini sekali. Separuh bilang begini, kalau suka apa, lebih baik beli. Karena belum tentu kita datang lemes ada. Kalau suka apa, ambil. Saudara pernah alami atau pernah dengar orang omong begitu kok? Kalau udah beli apa, mobil lebih beli sudah. Pernah? Atau sendiri omong? Lihat ame apa langsung tanpa rasa. Kenapa? Tanpa rasa rugi, tanpa rasa beban. Kenapa? Karena kita merasa dia utama di dalam hidup. Kita rasa ini yang utama. Sekarang saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keutamaan Yesus yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada pada Maria, saya ingin bertanya kepada saudara, renungkanlah, saudara menemukan apa dalam keutamaan Yesus di dalam hidupmu? Apa yang saudara temukan? Apakah yang kita temukan hari ini saudara, sehingga saudara mampu dan mau serta rela untuk memberi? Apa sih yang kita temukan saudara? Renungkanlah itu saudara. Pikirkanlah itu dalam-dalam. Apakah yang membuat kita punya alasan di dalam Yesus? Supaya apa yang nanti kemudian kita berikan itu, kita berikan dengan tulus, dengan rela, tidak terbeban. Atau dalam kata lain, tidak ingat-ingat lagi. Tapi kadang-kadang kita kalau suka kasih, kita pun ingat sepanjang masa ini. Dia kasih kami persembahan 1 juta ini yang dari keturunan ke-3, ke-4 dan ke-7 dia kasih. Ingat itu hari saya pernah kasih 1 juta. Nah itu bahaya itu. Coba renungkan. Apa yang kita temukan dalam keutamaan Yesus dalam hidup kita sehingga ini menjadi alasan. Saya tidak mungkin bilang apa yang ada pada saya lebih berharga dalam keutamaan itu. Saudara tahu, keutamaan itu biasanya diletakkan di atas satu dasar yang namanya cinta itu. Cinta itu yang bisa buat orang berkorban. Amin kok. Cinta itu yang bisa buat ini anak-anak muda dong bisa marah dong orang tua. Cinta ini yang bisa buat dong bangun lari dari rumah. Cinta ini bisa buat orang tidak tidur malam. Tahu dong bikin apa sah. Jadi ada yang bisa dikorbankan. Saudara, pembacaan tadi juga memunculkan seorang tokoh yang saya kira kita kenal tapi banyak yang kita tidak mau pakai di nama. Saya yakin anak-anak sekarang ini tidak ada di pun bapak mama kasih nama ini orang pun nama ini. Yudas. Saya mau tanya di sini, di dalam saudara, dalam keluarga saudara ada yang nama Yudas? Coba ingat-ingat ada. Ada berapa orang? Hampir-hampir tidak ada. Kenapa? Setiap kali ini nama disebut ini, seperti kita sebut nama sesuatu yang orang tidak suka. Yudas, pembacaan tadi menunjukkan sesuatu yang menarik. Kenapa saudara-saudara? Yudas berpikir tentang keuntungan. Melihat Maria menumpahkan minyak yang mahal itu, Yudas berpikir tentang keuntungan. Untuk apa? Buang minyak yang mahal-mahal ini. Lebih baik jual 300 dinar untuk kita bagi kepada orang miskin. Masuk akal toh saudara? Masuk akal. Tapi Yudas tahu saudara, kalau terjual maka yang kelola itu dia. Kalau terjual itu minyak dan nanti mau bagi kasih orang-orang miskin, dia seksi cari-cari dana itu, yang bagi-bagi, dia yang kelola. Alkitab mengatakan tadi, dia bukan karena pikir orang-orang miskin, tetapi karena dia sudah biasa mencuri. Saudara tahu, Yudas sang pencuri itu tidak merampok rumah, tidak merampok toko-toko, tidak merampok perusahaan.
Dia merampok kepercayaan dari orang-orang. Merampok kepercayaan yang Yesus berikan kepadanya. Bayangkan satu komunitas tahu bahwa ini orang tukang pencuri. Nanti dia omong baik juga orang akan pikir tidak baik. Karena dia sudah biasa melakukan itu. Saudara, coba kita lihat dulu. Renungkan dulu. Berapa banyak di antara kita yang bertameng orang-orang miskin dan pelayanan. Berapa banyak yang cari-cari dana untuk kepentingannya pelayanan atau orang-orang miskin, padahal sesungguhnya dia merampok di situ. Ada berapa banyak orang? Pernahkah saudara berjumpa dengan pengalaman bahwa itu hanya tameng orang-orang miskin yang ditaruh di situ sebagai pajangan, dapat sedikit sisanya dia dapat. Orang yang seperti ini bukan pengikut Yesus. Orang seperti ini tidak mungkin rela berkorban. Tidak mungkin. Kau yang dia cari untuk dia, bukan untuk orang lain. Yang dia cium adalah bau keuntungan. Tapi dengan kalimat yang masuk akal sekali. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak boleh berusaha untuk dapat uang. Saya tidak ngomong begitu. Tapi motivasi di dalam diri kita sampai menghalalkan segala cara yang sangat masuk akal seolah-olah pelayanan dan lain sebagainya hanya untuk sebuah keuntungan semata. Tipis sekali nah. Karena ini soal di dalam sini ini kita mau urus orang ini segala macam. Hati-hatilah saudara. Kita rindu seperti Maria, tapi perilaku kita seperti Yudas. Hati-hati. Tokoh inti dalam kisah ini saya kira kita sepakat bahwa ada Yesus. Yesuslah tokoh inti di dalam kisah ini. Saudara tahu Yesus membiarkan. Yesus membiarkan Maria melakukan itu. Yesus tidak sependapat dengan Yudas. Yesus justru sependapat dengan Maria. Biarkanlah Maria melakukan itu. Tapi saya catat saudara, dalam budaya Yahudi pengurapan terkait dengan suasana yang ramai, yang nikmat. Bukan suasana kematian, bukan suasana penguburan. Yang ramai, yang indah, yang pesta, bukan suasana penguburan. Sehingga apa yang Yesus katakan itu pasti mengejutkan orang-orang yang ada di situ. Saya kira bukan Yahudi saja. Kalau ada sesuatu pengurapan begitu, aduh, ini kan pesta itu. Ada banyak orang, ada sukacita. Tetapi itu yang Yesus katakan. Yesus membayangkan kematiannya dalam peristiwa itu. Maria mungkin melakukan itu tanpa sadar. Apa yang Maria lakukan kepada Yesus itu mungkin tidak disadarinya. Tapi nanti setelah Yesus mati baru dia duduk, dia rangkai kembali cerita 6 hari sebelum dia mengalami ini. Ternyata dia singgah di rumah kok saya melakukan itu. Coba saudara renungkan, pernah kok tidak ketika satu saat ada orang dekat saudara meninggal, saudara tidak dapat tanda apa-apa. Setelah dia meninggal baru saudara duduk kok pikir-pikir, padahal kemarin itu dia baru datang, kemarin. Tiba-tiba dia telepon saya bilang kita ketemu kok, ternyata itu pertemuan terakhir. Air mata kita sedih, padahal kita tidak tahu. Saudara, saya ingat sekali salah seorang yang sangat kita kasihi. Ketua BP3J Jemaat Agape, Kosun, Bapak Niti Sumarno, meninggal. Saya yakin kita semua yang mengenal beliau pasti sedih. Saya ingat kata-kata terakhir yang dia ucapkan buat saya dan Ibu Pendeta. Itu tanggal 3 Februari. Waktu itu kami telepon, video call untuk berdoa. Di 3 Februari itu Ibu Pendeta ulang tahun. Setelah doa dan ada sedikit percakapan. Percakapan itu dia akhiri dengan
Kosun mengucapkan, Ibu Pendeta, happy birthday. Dia katakan kalimat itu dengan air mata. Dan ternyata saudara, itu kalimat terakhir yang diucapkan oleh Kosun buat saya dan ibu. Itu yang saya dengar terakhir. Apa yang sementara kita alami dengan orang-orang mungkin seperti yang dialami oleh Maria dengan Yesus. Yang dia lakukan dalam ketulusan, dalam sesuatu yang mahal itu mungkin dia tidak sadar. Tetapi ketika Yesus mati, dia merangkai kembali kisah itu. Saudara ingat, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan dalam hidup. Selagi masih ada waktu ini, mari lakukan sesuatu yang kemudian ketika yang bersangkutan tidak ada, kita merangkai kembali dengan hati yang penuh kasih, yang indah, yang baik, tanpa penyesalan. Saudara-saudara, saya rindu untuk kita merenungkan satu dua hal ini di akhir dari khotbah ini. Hanya 3. Pertama saudara, apa yang dilakukan oleh Maria yang mengorbankan minyak narwastu yang mahal itu bukan sekedar sebuah pengorbanan material biasa, bukan. Kalau hanya sebuah pengorbanan material biasa, ada banyak orang yang mungkin memberi lebih dari 300 dinar. Ada orang yang mungkin memberi lebih banyak dari kita semua. Kalau ukurannya hanya sebuah ukuran material. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria ini sekaligus adalah sebuah pengorbanan di mana dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Material kalau diberikan tanpa kerendahan hati, itu sebuah kekosongan. Ini material ini harus diberikan dalam sebuah kerendahan hati. Perendahan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak layak sama sekali. Dan ini Tuhan yang bisa kami lakukan. Ini Tuhan yang bisa kami kerjakan. Supaya kita tidak menjadikan materi sebagai ukuran. Kalau tidak, cara berpikir kita justru seperti Yudas. Justru seperti Yudas. Bukan seperti Maria. Renungkanlah dan lakukanlah. Kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh Maria itu dilakukan dalam sebuah kerangka penyembahannya kepada Tuhan. Kerangka penyembahan kepada Tuhan ini tidak bisa dibandingkan dengan sebuah pelayanan sosial yang dipikirkan oleh Yudas. Ada penyembahan, itu bersifat liturgis. Ada pelayanan sosial. Ini dua hal yang mestinya jalan bersama-sama dan saling mengisi satu yang lain. Ada orang hanya ikut menyembah sah, pelayanan sosial tidak. Ibadah ikut, yang lain dia tidak ikut. Dia hanya di bagian ibadah sah, yang liturgis saja. Ada yang sebaliknya. Dia hanya akan melakukan pelayanan sosial, ibadah tidak. Dua-dua ini harus dijalankan sama-sama. Saling mengisi, saling melengkapi. Supaya kemudian sekali lagi bukan ukurannya pada materi. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan yang berkorban untuk kita itu tujuannya untuk apa? Kalau kita kaitkan dengan kisah tadi ketika Yesus membiarkan supaya Maria melakukan itu, padahal ini di sebuah acara pesta di mana mereka melakukan itu buat Yesus.
itu sesungguhnya Yesus lakukan untuk umat tebusannya menikmati sukacita. Yesus berkorban asal kita bersukacita. Yesus berkorban kita yang berpesta. Yesus berkorban mati dan kita merayakannya. Biarkanlah dia melakukan itu, sebab orang-orang miskin ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama dengan kamu. Biarkanlah dia melakukan itu, mengingat hari penguburanku. Saya mati, tapi kamu beroleh kelepasan. Kamu beroleh sukacita. Kamu beroleh kenikmatan dalam hidupmu. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Setiap hati yang tersentuh, yang merendahkan diri dan memahami betapa besar pengorbanan Kristus baginya, biarlah dia menjadi pengikut Kristus yang sekaligus rela berkorban. Kan dia tahu Yesus telah melakukan itu lebih dahulu, bahkan lebih besar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami yang mengaku pengikut Yesus rela berkorban seperti Yesus, yang didasarkan di atas cinta kasih dan tidak didasarkan pada ukuran-ukuran material, didasarkan pada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.